Ini aplikasi yang lagi panas banget untuk pencairannya. Buat kalian yang sering di autol ataupun sering digantung, bisa kalian coba ngajukan di aplikasi ini. Buruan, mumpung lagi baik hati banget nih. Lumayan bisa buat duit jajan dan juga untuk beli pulsa. Dan pastinya limitnya meningkat terus cuy. Dari limit yang masih receh sampai dengan limit gajah yang puluhan juta dan bahkan belasan juta rupiah ya. Nah, dari aplikasi ini cukup dengan KTP dan data rekening saja. Dan pastinya tanpa menggunakan amunisi busuk, amunisi fake, dan juga nggak perlu digonik, pengajuannya cukup manual saja. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Karena ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, atau mungkin masih sering digantung, atau mungkin sering di autol ya, di pinjol-pinjol yang lagi ramai saat ini? Nah, jadi kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi yang lagi ramai dan juga lagi panas banget untuk pencairannya cuy. Dari yang awalnya limit kecil bisa naik ke limit gede, dari yang awalnya tenor rendah banget bisa naik ke tenor yang panjang banget ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini mungkin kalian udah pada bosan cair di aplikasi ini, atau mungkin udah pada sering merawat, atau mungkin kalian udah pada pernah juga ngajuin di aplikasi pinjol ini dengan limit yang gede ataupun dengan pencairan yang gede malahan ya. Dan ini adalah pengajuan pertama kali saya dengan menggunakan akun ini ya. Nah, kalau kemarin itu gue pernah cair dengan limit pinjaman 13 juta rupiah, namun itu menggunakan akun orang lain, jadi pinjaman ya teman. Namun kalau limitnya udah gede banget juga kita susah untuk mengembalikan ya, kalau memang kalian nggak butuh-butuh banget ya. Kalau memang butuhnya kecil ya ngapain ngambil yang terlalu besar ya teman, itu malah membuat kita kesulitan juga ya, kecuali memang kalau misalkan dipinjol ilegal. Kalau dipinjol ilegal mah orang-orang pada niat galbay ya teman-teman, jadi memang mereka mengincarnya limit yang gede. Namun kalau di sini ya jangan kalian ngambil limit yang gede terus kalian galbay, waduh itu beresiko banget cuy, karena ada DC lapangannya ya. Dan di sini gue mengajukan untuk pengajuan di aplikasi ini menggunakan data pribadi saya sendiri, itu hanya dalam waktu sejaman untuk peninjauannya. Namun pencairannya ini agak lama. Kayaknya ini lama karena di sini gue mengajukan sore hari cuy ya, jadi mendekati waktu jam kerja habis ya. Nah, makanya untuk pencairannya dilanjutkan besok ya. Dan memang sih masih ada beberapa kekurangan dari aplikasi ini. Nggak seperti aplikasi apa ya dulunya yang gue pernah ngajuin itu di jam 12 malam, pencairannya di pagi hari. Jadi bisa ngajuin di malam hari di luar jam kerja, dan pencairannya juga di pagi hari. Namun kalau ini gue nggak tahu apakah bisa mengajukan di luar jam kerja atau gimana ya teman-teman. Kalau setahu saya sih dulu belum bisa ya. Namun buat kalian yang tahu bisa ketikkan di kolom komentar saja ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000 dengan 2 kali pembayaran, yaitu pembayaran pertama pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2022 dan pembayaran kedua pada tanggal 10 Februari 2022 ya, karena di sini kenanya 2 bulan. Dan di sini gua heran banget kalau kemarin-kemarin ini orang-orang pada dicairkan dengan limit 900, 1 juta itu hanya mendapatkan tenor 1 bulan. Nah, ini malah dapat tenor 2 bulan dengan limit dengan peminjaman hanya 600.000 ya. Kayaknya sih lagi bagi-bagi promo ya teman-teman, karena mungkin akhir tahun atau gimana ya. Dan makanya buat kalian yang pengen gaskan ya silakan saja, mumpung lagi baik hati banget nih cuy. Dan sini gue mengajukan pada 10 Desember 2021 jam 11 malam ya.
Nah, di sini waktu pencairannya jadi nggak bisa langsung hari itu juga cuy ya. Nah, dicairkan itu pada pagi harinya pada jam kerja, dan di sini gue menggunakan rekening Bank BRI karena memang untuk Bank BRI itu paling cepat pencairannya ya. Nah, selanjutnya untuk biaya bulanannya itu Rp334.500 per bulannya. Jadi dikalikan 2 bulan berarti 668.000 ataupun 669 ya. Karena ada 500-nya lagi ya. Dan ini sudah tergolong murah banget ya. Dalam satu bulan ini hanya membayarkan biaya bunga 34.500, itu udah biaya bunga, biaya administrasi dan lainnya. Jadi nggak ada lagi. Apalagi di sini untuk pencairannya itu bersih ya, 600 yang dipinjam, 600 juga yang masuk ke rekening ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar ya, atau mungkin kalian sudah tahu juga yang biasa sering disingkat KP. Dan untuk aplikasi ini dambaan semua orang sih ya teman-teman, apalagi yang belum pernah mengajukan sama sekali, karena di aplikasi ini dia memang mengincar untuk peminjam-peminjam baru biasanya. Namun tetap juga peminjam lama itu lebih besar kesempatan untuk di ACC ya. Nah, dan di aplikasi ini mungkin kalian yang sudah sering cair ataupun sudah berkali-kali mengajukan pembayaran untuk pengajuan kedua kali, ketiga kali, ataupun perawatan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar agar kita bisa sharing-sharing ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Kredit Pintar, pinjaman online dari PT Kredit Pintar Indonesia. Dan untuk aplikasi ini dia diupdate terakhir itu 14 Desember 2021, dan di sini dia masuk dalam aplikasi populer keuangan di urutan ke-8 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 10 juta download dengan rating 4,2, kemudian ulasan 1 juta ulasan ya teman-teman. Selanjutnya di sini kalau kalian lihat di sini dia sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Jadi buat kalian yang pengen mengajukan di aplikasi ini nggak usah khawatir, nggak usah ragu, karena nggak bakalan sebar data juga lo ya. Dan kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun kalau kalian bingung juga, namun bisa juga melalui Play Store ya. Tinggal masuk saja, ketika nama aplikasinya dan download ya. Dan di aplikasi ini kalian bisa cek saja sendiri di website Otoritas Jasa Keuangan, pasti ada nama aplikasinya ya. Karena dia ini memang pure untuk aplikasi peminjaman online. Beda halnya dengan aplikasi Akulaku dan juga Tunaiku ya. Kalau Tunaiku itu dia lebih ke produk KTA ketimbang pinjol, walaupun memang ada produk untuk peminjamannya juga. Sama halnya dengan Akulaku. Akulaku juga itu dia lebih ke marketplace ya, walaupun memang ada produk peminjamannya juga sih ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk brosurnya ini memang sangat menarik ya, kalian bisa baca sendiri, jelas banget. Di sini limit peminjamannya hingga 20 juta ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Bang, gua cair 30 juta." Waduh, itu gua nggak tahu tuh cuy, dari pencairan mana ya. Apakah mungkin dari 2 akun atau gimana? Soalnya limit tertingginya ini 20 juta. Belum ada orang yang pernah cair lebih tinggi dari 20 sih, setahu gua dalam satu akun ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini pencairannya cepat, uang dikirim dalam kurang dari 24 jam. Selanjutnya pelunasannya mudah, di sini banyak metode pembayaran, namun gua nggak tahu sih untuk aplikasi ini apakah ada pencairan untuk dana atau enggak. Soalnya kemarin itu gua masih mengajukan dengan aplikasi versi yang lama ya cuy. Nah, jadi buat kalian yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar, dan di sini sudah aman dan terpercaya, data pribadi kalian terlindungi, dan pastinya di sini customer service untuk aplikasi pinjol yang legal itu membantu setiap permasalahan kita ya, dan juga terkait kendala ataupun ingin bertanya seputar produk. Jadi aktif 24 jam ya. Dan di sini kalian bisa dapatkan dan menangkan hadiah gratis dari aplikasinya ya. Oke, selanjutnya di sini buat kalian yang baru ingin meminjam ataupun baru ingin mengajukan, pastinya kalian baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini agar kalian paham benar dan juga bisa kalian jadikan bahan acuan ya. Selanjutnya apalagi nih cuy, untuk detail aplikasinya. Di sini detail aplikasinya mulai dari 91 hari hingga dengan 360 hari. Untuk platform pinjaman hingga dengan 20 juta rupiah, kemudian biaya bunganya rendah. Selanjutnya di sini ini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat dulu. Kemudian apalagi ya teman-teman.
Nah, untuk pengajuan ini bisa untuk umur 18 tahun. Jadi buat kalian yang masih pelajar, masih mahasiswa, itu gaskan saja ya. Mumpung bisa untuk 18 tahun. Jarang loh ya, ada aplikasi pinjol legal itu memberikan umur 18 tahun. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat semuanya untuk versinya, diupdate dan lain-lain. Tanggal rilisnya 21 September 2017 ya. Nah oke, kita nggak usah berlama-lama ya, karena kita udah pernah bahas juga dan kita langsung masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi kredit pintar, dan di sini ada ketentuan yang diperbarui. Jadi kita harus perbarui kebijakannya. Kita tekan terima saja ya, karena ini ada updatean terbaru. Dan ya, kita lihat di sini untuk tampilannya tetap saja ya cuy. Nah, untuk pengajuan bisa kalian pilih di sini ajukan sekarang, dan kita lihat ya tetap sama saja. Kalian harus diarahkan untuk mengambil foto KTP terlebih dahulu, dan di sini kita lihat ya. Nah, ini yang paling membuat kalian di AUTOL ataupun di ACC adalah penilaian dalam foto KTP-nya ini ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat ada garis yang telah ditentukan oleh aplikasinya, dan di sini harus kalian masukin untuk foto KTP-nya, nggak boleh terpotong dan juga nggak boleh keluar dari batas yang ditentukan ini. Namun juga nggak boleh terlalu kecil ya. Misalkan nih, ini kan ada garis ya. Nah, kalian masukin sekecil ini ya teman-teman. Nah, itu nggak boleh juga cuy, karena sistemnya nanti akan menolak dan menganggap data kalian itu adalah data fake ya, dan nggak bisa dibaca. Nah, jadi kalian sesuaikan saja, yang penting nggak terpotong, dan juga pastikan kalau kalian mau gampang di ACC, mendingan pakai KTP yang elektronik. Soalnya KTP elektronik itu kan agak jelas untuk data-datanya ya. Namun terkadang juga sih ada KTP yang lama. Namun memang untuk KTP lama biasanya itu udah burik ya cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk contohnya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Untuk fotonya nggak boleh kabur dan nggak boleh terlalu terang. Nah, kebanyakan orang yang foto hasilnya itu terlalu terang, itu mereka menganggap bisa digonik ya cuy. Nah, kalau misalkan kalian gonik di aplikasi pinjol ilegal, itu gonik itu untuk blitznya jangan diarahkan seperti ini cuy ya. Jadi untuk terlalu terangnya itu hanya di bagian posisi yang kalian ganti angka nicknya, bukan seperti ini. Kalau begini mah ya tetap aja cuy ya. Dan memang sih untuk aplikasi pinjol ilegal, misalkan itu yang nggak bisa mengupdate foto KTP melalui media, itu agak sedikit sulit ya, ketimbang kita bisa masukin foto dari media. Karena kalau dari media kita bisa tinggal edit saja ya. Kalau harus difoto lagi ya itu memang agak sedikit sulit ya teman-teman, karena kita harus mencari pantulan cahaya dan juga harus tepat sih biasanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nggak boleh blur dan nggak boleh terpotong, ini yang gua katakan tadi. Dan selanjutnya di sini untuk verifikasi wajah. Nah, ini verifikasi wajah juga sangat penting banget cuy ya. Nah, ini kalian bisa lihat, sorry, kayaknya nggak bisa ya untuk verifikasi wajahnya, karena harus kalian lihat dulu ya teman-teman untuk tampilannya ini ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian bisa lihat dapatkan 1000 koin dan lain-lain ya teman-teman. Nah, nanti untuk pengajuannya kalian bisa sesuaikan saja sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini jangan kalian gaskan dengan menggunakan data fake ataupun data lain-lainnya ya, karena nggak bakalan lolos ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online pinjol KP ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!